Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kerabat Salaf Itiba bertanya, Ustadz menjawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jadi ketika ditanyakan apakah boleh menghukumi demonstran sebagai khawarij secara mutlak, maka pertanyaan seperti ini itu perlu diperinci lebih dalam lagi. Karena ada ungkapan-ungkapan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak boleh menghukumi orang-orang yang berdemo secara mutlak sebagai khawarij. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Ya, jadi haram secara mutlak, gak boleh secara mutlak kita mengatakan yang berdemo itu pasti khawarij, disalahkan sama mereka. Ini ucapan seperti ini itu nafasnya itu berbau seperti orang-orang ahli bid'ah yang suka menggunakan istilah-istilah yang rancu, istilah-istilah yang ambigu, yang memiliki dua sisi. Sisi yang satu benar, tapi ada sisi yang salahnya. Kenapa menggunakan ucapan-ucapan seperti ini? Supaya yang pertama mereka ingin melariskan kesesatan mereka, namun mereka aman dari kritikan karena ada sisi benarnya. Seperti ungkapan orang-orang Jahmiyah di zaman dahulu yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Ucapan Qur'anku itu yang makhluk. Nah, ini ucapan seperti ini tidak 100% salah, tapi tidak pula 100% benar. Namun mereka mengucapkan demikian tujuannya adalah untuk melegalkan pemahaman sesat mereka bahwa Al-Quran itu makhluk, namun dikamuflase sama mereka. Maka demikian juga dengan sebagian orang di zaman sekarang yang mencoba untuk mengaburkan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang haramnya demonstrasi, bahwa perbuatan demo itu adalah perbuatan khuruj, bentuk dari kebiasaannya orang-orang khawarij, dikaburkan dengan menggunakan istilah ya tidak semua orang yang berdemo itu boleh dihukumi sebagai khawarij. Maka kita perinci di sini bahwa memang benar, kita tidak mengingkari bahwa setiap orang yang berdemo itu memang tidak boleh dihukumi sebagai khawarij. Akan tetapi tidak salah juga ketika kita lantang mengatakan secara umum tanpa merujuk kepada individu-individu tertentu bahwa setiap orang yang berdemo itu khawarij. Ini juga sebuah ungkapan yang tidak salah. Maka untuk mempermudah pembahasan, antum perlu pahami terlebih dahulu tentang perbedaan antara hukum secara mutlak dan hukum secara person, secara muayyan. Ya, sebagaimana ini juga berlaku dalam masalah syirik, dalam masalah kufur, dalam masalah bid'ah. Nah, ini perlu dibedakan antara hukum secara umum dengan hukum secara muayyan, secara individu, secara person. Sebagaimana dahulu para ulama mereka mengatakan, misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah pernah berkata dalam salah satu fatwa beliau di silsilah Al-Huda wan Nur, beliau mengatakan laisa kullu man ibtada'a bid'atan yakunu mubtadi'an. Atau sebelumnya beliau mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri yakunu kafiran. Ya, tidak semua orang yang terjatuh dalam kekufuran itu lantas dihukumi pasti sebagai orang kafir. Dan tidak mesti seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah maka dihukumi sebagai ahli bid'ah. Ya, ini dalam masalah rincian individu per individu tidak bisa kita menghukumi. Ya, ada orang misalnya terjatuh ke dalam perbuatan syirik, nggak boleh langsung kita kafirkan orang tersebut sampai terpenuhi syarat-syarat dan sampai hilang pencegah-pencegahnya, atau yang dikenal dengan istilah syurut wa mawani' at-takfir. Nah, ini dibahas oleh para ulama memang rincian-rincian hukum seperti ini. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita tahu beliau lantang mengatakan setiap orang yang berbuat syirik itu kafir. Dalam kitab-kitab beliau, Kitabut Tauhid, ya, Usul Ats-Tsalatsa, ya, Kasyfus Syubuhat, dan kitab-kitab beliau yang lain kental dengan vonis secara umum dari beliau, setiap orang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik kafir secara mutlak. Namun ketika diperinci individu-individunya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak serta-merta mengkafirkan. Justru beliau pernah mengatakan kunna la nukaffir alladzi man 'abada as-sanam
ala qabri Ahmad al-Badawi li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Kami dahulu tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala di kuburannya Ahmad al-Badawi karena ketidaktahuan mereka dan karena tidak adanya orang yang memperingatkannya. Ini hukum secara individu. Ya, dan ini sebenarnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi dulu ketika masih hidup, Nabi mendapati sebagian sahabat-sahabatnya melakukan perbuatan yang masuk kategori kufur, tapi nggak dikafirkan sama beliau. Ada juga sahabat-sahabat yang melakukan perbuatan masuk kategori bid'ah, tapi tidak divonis Nabi sebagai ahli bid'ah. Seperti Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah datang dari negeri Syam, kemudian sujud kepada Nabi SAW. Kita tahu sujud kepada Nabi, dan itu selain Allah, maka hukumnya syirik. Tapi Nabi tidak mengkafirkannya. Demikian juga kisah Dzatul Anwat, ketika para sahabat meminta untuk dibuatkan pohon keramat. Ya Rasulullah, ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang untuk kami ngalap berkah di situ. Ya, tapi tidak dikafirkan oleh Nabi, padahal itu jelas perbuatan syirik. Demikian juga ada kisah sahabat, 3 orang sahabat yang datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang bagaimana amalan Nabi. Salah satu di antara mereka ingin untuk tidak tidur semalam suntuk melaksanakan sholat. Yang satu berjanji akan berpuasa setiap hari. Yang satu tidak mau menikah. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan yang berbau bid'ah sebenarnya, tapi tidak dihukum oleh Nabi sebagai ahli bid'ah. Secara umum itu perbuatan bid'ah, namun individunya tidak dihukum sebagai ahli bid'ah. Tapi Nabi SAW secara umum memvonis setiap orang yang melakukan bid'ah itu bid'ah, setiap orang yang melakukan kekufuran itu kafir, setiap orang yang melakukan kesyirikan itu musyrik. Nabi mutlakkan secara umum. Nah, itu nggak ada masalah, boleh. Misalnya Nabi SAW mengatakan, man atakahinan fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia bertanya kepada dukun itu, dan dia membenarkan ucapan dukun, Nabi memvonis orang ini kafir. Secara umum divonis. Namun ternyata rincian-rinciannya, nah itu nanti ada syurut-syurut atau syarat-syarat pengkafiran dan pencegah-pencegah kekafiran kalau dalam koridor individu. Demikian juga Nabi dengan lantang mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Secara umum Nabi memvonis semua khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Jadi boleh memvonis secara umum, itu boleh. Bahkan itu yang harusnya didahulukan. Kenapa? Sebagai bentuk wa'id, sebagai bentuk ancaman kepada orang yang terkena hukuman itu. Ya, sebagai ancaman terhadap orang yang terkena hukuman tersebut. Maka kita katakan orang-orang yang demo itu adalah khawarij secara umum, tanpa menunjuk kepada individu si fulan, dan si alan. Kita lantang mengatakan setiap orang yang berdemo itu adalah khawarij. Ini didahulukan. Ya, supaya apa? Sebagai ancaman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, supaya mereka sadar terancam dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Ya, kalau masih kurang pas atau masih kurang puas, maka kita bawakan ucapan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masalah orang yang berdemo itu dihukumi khawarij secara mutlak, itu boleh. Bahkan itu yang didahulukan. Ya, jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa yang melakukan demo itu dihukumi sebagai khawarij, ini kesalahan katanya. Enggak, itu benar. Boleh secara umum menghukumi orang yang demo sebagai khawarij secara umum. Kita bawakan di sini beberapa fatwa dari para ulama. Seperti misalnya Fadilatul Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya dalam salah satu forum tanya jawab. Pertanyaannya berbunyi, halid da'watu ilal khawarij au ilal khuruj ilal mudhaharati fi biladil muslimin yu'tabaru minal khawarij. Perhatikan soalnya ya. Beliau ditanya, apakah ajakan untuk khuruj, untuk keluar ilal mudhaharat, ikut berdemonstrasi,
ajakan-ajakan untuk ikut berdemonstrasi di negeri-negeri kaum muslimin, apakah itu dianggap sebagai khawarij? Pas sekali dengan tema kita. Ya, apakah demonstrasi itu dianggap sebagai khawarij, yang berdemo itu dianggap sebagai khawarij? Maka apa jawaban beliau? Hiya na'am. Iya, benar. Itu khawarij. Hadza min madhhabil khawarij. Ini adalah madhabnya khawarij. Al-mudhahirat atau al-mudhaharat hadhihi min madhhabil khawarij. Demonstrasi itu adalah madhabnya khawarij. Lianna waliyal amri yanha anha. Waliyal amri yanha anil mudhaharat. Wal ulama yanhauna anil mudhaharat. Faman fa'alaha faqad kharaja ma alaihi wulatul umur. Wa ma alaihi ahlul ilm fi waqtihi wa baladihi. Kata beliau, kenapa dikatakan itu perbuatan khawarij? Karena penguasa melarang hal itu. Para ulama juga tegas mengharamkan perbuatan demonstrasi. Maka barang siapa yang ikut berdemo, maka dia sedang melakukan perbuatan khuruj. Sudah dianggap sebagai perbuatan khuruj, yaitu memberontak kepada penguasa. Ya, ini dimutlakkan oleh beliau. Setiap orang yang demo itu sudah dikatakan sebagai khawarij secara mutlak. Jadi boleh. Kemudian juga kita bawakan jawaban dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya dalam sebuah kajian beliau di Masjid Nabi pada hari Senin tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1432 Hijriah. Beliau ditanya, perhatikan pertanyaannya, hal yumkinul qaul bi annal mudhaharat wal masirat tu'tabaru minal khuruj ala waliyil amr ilman annal madhkura fil as'ilatil mudhaharat as-silmiyah. Kata penanya ini, apakah demonstrasi dan turun ke jalan-jalan itu bisa dianggap sebagai bentuk memberontak, ya, bentuk khuruj. Khuruj ini akar kata dari khawarij. Ya, apakah berdemo itu sudah dianggap melakukan perbuatan khawarij, memberontak kepada pemimpin? Dan perlu diketahui, demo yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah demo damai. Ya, demo yang damai, bukan demo anarkis. Apakah demo damai itu juga masuk perbuatan khawarij? Apa jawaban beliau? La syakka innaha min wasailil khuruj. Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi itu adalah sarana memberontak kepada penguasa. Bal hiya minal khuruj la syakka. Bahkan bukan cuma sarana, demonstrasi itu sudah termasuk bentuk khuruj, memberontak kepada penguasa, la syakka, tidak diragukan lagi. Ya, dan yang melakukan khuruj itu otomatis menjadi khawarij. Boleh yang seperti ini. Maka secara asal para demonstran itu dihukumi khawarij. Nah, nanti individu-individunya, ini baru butuh rincian. Ya, baru dijelaskan rinciannya. Ya, tapi jangan melarang orang untuk mengatakan setiap demonstran itu khawarij. Jangan melarang orang mengatakan demikian. Memang itu asalnya, hukum asalnya mereka semua adalah khawarij. Nah, kemudian kalau kita masih ragu apakah khuruj itu otomatis pelakunya dikatakan sebagai khawarij, ya, apakah mengkritik penguasa, ya, melakukan demonstrasi itu sudah dikatakan sebagai perbuatan khawarij, maka ini ditegaskan oleh para ulama salaf. Di antaranya kita nukilkan ucapan Imam Al-Lalikai yang wafat pada tahun 418 Hijriah rahimahullah. Beliau berkata dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, wa man kharaja ala imamil muslim wa qad kana an-nasu ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafa bi ayyi wajhin kan bir ridha aw bil ghalaba faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Kata beliau, barang siapa yang khuruj, tadi Syekh Abdul Muhsin mengatakan demo itu khuruj. Ya, barang siapa yang memberontak khuruj terhadap pemimpin muslim, pemimpin kaum muslimin, ya, sedangkan manusia telah sepakat atas kepemimpinannya, telah mengakui kekhalifahannya, baik itu pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan secara ridha atau dengan cara paksaan, maka barang siapa yang khuruj, maka sungguh, kata beliau, faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Sungguh khawarij ini, perhatikan kata beliau, waqad syaqqa hadzal kharij, sungguh khawarij ini
telah memecah belah barisan kaum muslimin. Jadi divonis oleh beliau sebagai khawarij. Nah, itu hukum secara asal. Jadi orang yang demo itu kena nas-nas seperti ini, kena fatwa-fatwa seperti ini, itu akan menghantam mereka sehingga mereka takut melakukan perbuatan itu. Tapi kalau yang dikedepankan rinciannya tidak semua orang yang demo itu khawarij, maka mereka akan bersantai-santai. Oh, nggak apa-apa, nggak mesti kita ini dihukumi khawarij kok. Ini akan semakin membuat mereka bermudah-mudahan dalam hal ini. Maka yang lebih utama, sampaikan hukumnya secara mutlak. Ya, baru kalau perlu diperinci, maka diperinci. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa khariji. Barang siapa yang khuruj terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia ini adalah khariji. Dia ini adalah seorang khawarij. Tegas para ulama salaf. Inilah diantara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak pelin-pelan dalam menyampaikan akidahnya, itu tidak mutalawin. Ya, tidak bunglon dia ini menggunakan istilah-istilah yang rancu ya untuk cari aman misalnya. Enggak, tapi Ahlus Sunnah itu menegaskan akidahnya dengan tegas. Ya, enggak pernah Ahlus Sunnah ini berbahasa basi, menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, yang bisa multi tafsir seperti itu, supaya dia selamat dari hujatan-hujatan, bully-bulian manusia. Supaya selamat dia pakai istilah-istilah yang ambigu tadi. Enggak, Ahlus Sunnah itu tegas. Sebagaimana agama ini, Nabi meninggalkan agama ini dengan tegas, terang benderang, tidak ada samar-samar di situ. Nabi mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian Islam itu dalam keadaan putih bersih. Ya, siangnya malamnya seperti siangnya, tidak lain menyimpang darinya kecuali dia pasti binasa. Maka kesimpulannya, boleh, sangat boleh sekali menghukumi para demonstran secara umum sebagai khawarij. Namun secara perincian, itu butuh tafsil. Ya, butuh ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Nggak boleh Anda mengatakan kepada saudara Anda, tetangga Anda si fulan yang ikut demonstrasi, Anda katakan dia ini anjing neraka. Ini nggak boleh kalau dalam rincian seperti itu. Namun kalau secara umum Anda mengatakan khawarij anjing-anjingnya neraka, dan yang demo itu khawarij secara mutlak tanpa menunjuk individu, maka itu boleh dan sangat boleh, bahkan itu yang dicontohkan oleh para ulama. Ya, hadza wallahu a'lam bishawab.